Dan tidak lupa sholawat serta salam ke junjungan kita, ke uswatun hasanah kita, yang kita akan nantikan syafaatnya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati dan yang saya sayangi yang semua hadir di sini, Bapak Ibu, Bapak dan Ibu yang ada di sini. Adapun saya pikir saya bukan mau macam saya hanya akan bercerita. Saya akan bercerita, dan nanti kalau ada hilaf atau salahnya di sini, saya mohon dikoreksi ya Pak ya, Pak Kepala, Pak Agam. Karena saya sepertinya kurang pantas di depan sini. Tapi tidak apalah, sama-sama kita mencari ilmu ya Pak ya, Bu ya. Kita sama-sama mencari ilmu, dan mari kita terlebih dahulu beristighfar agar hati kita selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan judulnya Astagfirullahaladzim. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Saya pikir sudah tahu semua kita ini mengenai perjalanan ini. Jadi pada tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW, pada usia 51 tahun, Nabi Muhammad itu diberikan hadiah oleh Allah. Hadiahnya ini yang paling besar. Apa itu? Perjalanan Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha. Tetapi sebelumnya, pada tahun ke-10 kenabian, ini pada tahun ke-10 kenabian ya, bukan hijriah ya, belum ada. Pada tahun ke-10 kenabian, pada usia 50 tahun Nabi, jadi meninggallah Siti Khadijah. Siapa itu Siti Khadijah? Istrinya Nabi, istri pertamanya ya, yang tidak bisa dilupakan oleh Nabi. Jadi pada usia 50 tahun Nabi, meninggallah itu Siti Khadijah. Kemudian beberapa bulan kemudian meninggal lagi pamannya. Siapa namanya? Ini adalah orang-orang yang paling mendukung Nabi untuk melakukan dakwahnya, melakukan dakwah. Jadi pada tahun itu Nabi Muhammad diuji dengan ujian yang sangat berat. Meninggalnya Siti Khadijah ini adalah seorang kalau dibilang dia sebagai menteri misalnya ya, dalam satu waktu itu beliau adalah penopang atau teman yang sangat berarti bagi Rasulullah. Dari segi ekonomi Siti Khadijah itu kuat. Dari segi keluarga keluarga beliau adalah pemimpin-pemimpin dari kaum Quraisy. Jadi meninggalnya Siti Khadijah ini sangatlah sedih bagi Nabi Muhammad. Sama ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, beliau sangat sedih. Hingga karena sedihnya beliau ingin hijrah ke Taif. Jadi di Taif Nabi Muhammad tidak diterima oleh kaum Quraisy yang di sana. Nabi Muhammad datang ke Taif sehingga beliau dilempari hingga berdarah-darah, kakinya berdarah-darah, badannya berdarah-darah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihancurkan itu kaum Taif. Subhanallah. Terbuat dari apa hati Nabi Muhammad? Jadi Nabi Muhammad itu berdoa. Ada doanya. Beliau berdoa ketika dilempari oleh orang-orang Taif. Dia masih ingin ini Nabi kita ini ya. Kenapa? Ini saya sangat ingin tahu kenapa ini Nabi Muhammad selalu kita sebut-sebut ya ketika
membuat kita mengatakan apa namanya, kata sambutan. Ini makanya saya cari tahu gitu. Kenapa selalu Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad yang kita elu-elukan? Nah ini ternyata banyak sejarahnya. Nah Nabi Muhammad ketika dilempari, beliau tidak ingin memusnahkan. Beliau tidak mendoakan agar musnah kaum Taif ini. Malah beliau berdoa, ya Allah, ini bahasa Indonesianya saya tidak terlalu paham Pak kalau bahasa Arabnya. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Jadi Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, betapa lemahnya diriku. Ini yang katakan tadi, betapa kurangnya aku untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Ini mengatakan bahwa lemahnya kita, lemahnya Nabi Muhammad waktu itu. Dia menyadari padahal beliau adalah orang yang paling pertama akan menginjakkan kaki di surga. Tetapi beliau dengan kerendahan hatinya mengatakan, ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku, betapa kurangnya aku untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, untuk menghadapi orang-orang Taif, beliau mengadu kepada Allah dengan doa ini. Nah, singkat waktu, supaya tidak terlalu jauh, pada malam 27 Rajab datanglah malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail menjumpai Nabi Muhammad. Datanglah malaikat Jibril, mereka menjumpai Nabi Muhammad. Nah, pada malam itu dilakukanlah prosesi pembelahan dada terhadap Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya pada usia berapa? Berapa usia berapa? Pada usia ada usia berapa? Nah, ini adalah pembelahan dada yang kedua. Prosesi pembelahan dada yang kedua ini supaya Rasulullah nanti dalam perjalanannya beliau bisa mengikuti perjalanan. Ini kan undangan siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diundang oleh Sang Pencipta, Sang Maha. Kalau kita diundang presiden aja udah kegeeran, tidak? Ini Sang Pencipta yang mengundang Subhanahu Wa Taala. Nah, dilakukan prosesi pembelahan dada supaya Rasulullah itu bisa mengikuti perjalanan Isra Mi'raj ini. Yang malaikat siapa tadi? Malaikat Jibril dan Mikail. Ternyata ada kawannya, malaikat Mikail. Jibril dan Mikail. Kemudian Jibril berkata, wahai Rasul, kami akan membawamu menuju Allah. Kata Jibril. Jadi Rasulullah itu orangnya sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan oleh Jibril, ya dia laksanakan. Sami'na wa ata'na. Ya memang seharusnya kita seperti itu ya kepada pemimpin kita. Nah, jadi sami'na wa ata'na. Nah, kemudian setelah diadakan prosesi pembelahan dada, persiapan menuju persiapan menjalani Isra Mi'raj ini, kemudian Nabi sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Ada yang bingung, kenapa sholat? Padahal belum disunahkan itu kewajiban sholat. Nah, sholat pada masa Nabi Ibrahim itu sudah ada sholat. Jadi kalau ada yang bilang Siti Aminah ibunya Nabi Muhammad itu bukan orang Islam, salah. Aminah adalah orang yang taat. Mungkin ada yang bilang, saya pernah dengar Aminah itu bukan tidak masuk surga karena bukan orang Islam. Salah. Beliau adalah orang yang taat. Beliau sholat berdasarkan apa? Bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim? Lainnya. Jadi Nabi Ibrahim mungkin Ibrahim itu namanya ya terinspirasi dari Nabi Ibrahim. Ini antara baju kuning dulu. Nabi Ibrahim itu Pak Baim itu bapaknya para nabi. Ada lagunya, lagu Rehan, bapaknya para nabi. Saya lagi kalau di sini. Kemudian, jadi Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril setelah sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Sholat 2
2 rakaat di depan Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad tidak langsung menuju ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, tetapi beliau masih ada transitnya. Kemana transitnya? Yang pertama, Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril. Dilihatlah dari ruang angkasa ada tempat yang sangat terang. Jadi Nabi Muhammad itu bukan lagi seperti penglihatan manusia biasa. Beliau sudah seperti malaikat. Jadi malaikat itu melihat bumi itu hanya yang dari yang terang, ada yang terang. Kalau malaikat, karena Nabi ya, kalau ada di situ tempat yang terang, yang terlihat oleh para malaikat itu adalah rumah-rumah atau tempat-tempat yang ada bacaan Al-Qur'annya, yang dibacakan Al-Qur'an. Teranglah nampak dari angkasa oleh malaikat. Kemudian itu ya. Jadi turun. Ini ada tempat paling terang. Yang pertama di makam Nabi. Ternyata itu adalah turun Nabi di bawah oleh Jibril. Tempat apa ini wahai Jibril? Ditanya oleh Nabi Muhammad. Ini adalah tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat Nabi di situ 2 rakaat. Nah, setelah salat Nabi Muhammad di situ 2 rakaat, dimulai transit lagi istilahnya kalau dalam kita ya. Jadi tidak langsung ke Baitul Maqdis. Kemudian dibawa oleh Jibril itu Nabi Muhammad ke Bethlehem. Saya pikir kalau Bethlehem tahu semua ya. Bethlehem. Belum tahu di mana Bethlehem. Kalau sekarang kan ada kalau negaranya sekarang katanya negara Israel ya. Jadi Bethlehem ini terang. Sebelum ke Bethlehem masih ada tempat yang paling terang dilihat oleh Rasul, yaitu tanah yang wangi, namanya Ardu Thayyibah. Namanya Ardu Thayyibah, tanah yang sangat terang benderang dari luar angkasa dan sangat wangi dia. Itulah kota Madinah. Jadi transit lagi Nabi Muhammad ke situ. Nah, di situ pun Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat dan Jibril menjelaskan, wahai Nabi, inilah nanti tempat hijrah. Kata Jibril, inilah nanti tempat Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah saja sudah wangi ini tanah. Persiapannya dilakukan oleh Allah Subhanahu. Nah, setelah sholat Nabi Muhammad di situ, terakhir di Bethlehem. Di Bethlehem ini adalah tempat Nabi Isa. Tempat Nabi Isa tempat Nabi Isa ditiupkan ruhnya. Di Bethlehem ternyata. Ya, di Bethlehem. Nah, Nabi Muhammad sholat di situ 2 rakaat. Jadi setiap singgah sholat 2 rakaat. Setiap singgah sholat 2 rakaat. Kemudian yang terakhir dibawalah Nabi Muhammad itu ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya Nabi Muhammad itu dibawa oleh satu kendaraan yang namanya apa? Jadi pertama jumpa dengan Rasulullah, buruknya ini sombong, dia nggak mau dinaikin oleh Rasulullah. Dia sombong dia. Jadi kata Jibril, wahai buruk, urkut katanya, berenduklah. Ini adalah orang yang paling mulia daripada saya, kata Jibril. Ini adalah orang yang paling mulia daripada saya. Maka begitu buruk mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu kan buruk itu di keningnya sudah tertulis itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di keningnya tertulis. Kalau diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, buruk itu warnanya kekuningan, tidak lebih besar dari kuda dan tidak lebih kecil dari keledai. Ini dia. Jadi karena saking malunya buruk waktu itu, ini kembali ke belakang pasti saya tadi menceritakannya. Jadi karena saking malunya itu buruk, keringatan dia. Karena orang yang mau dibawanya ini adalah orang yang
paling mulia, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia karena ada itu. Benar. Ketika buruk ini mengeluarkan keringat, terciumlah wangi. Keringatnya sangat wangi. Berbeda dengan kita. Kalau kita keringatan, apa-apa. Nah, kembali ke yang tadi. Setelah tiba ke Baitul Maqdis tadi, Baitul Maqdis itu adalah Masjid Al-Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa dilihat oleh Nabi Muhammad lah, banyak sekali di situ Nabi berkumpul. Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu ada ribuan, bahkan 5.000 kalau di riwayatnya. Cuman yang wajib kita ketahui dia 25 Nabi, kan? Jadi di soft yang pertama ini adalah Nabi yang wajib diketahui. Yang pertama Nabi Adam. Jadi datang Nabi Muhammad, kenapa bukan Nabi Adam? Nabi Adam aja jadi imamnya. Jadi para Nabi ini sudah berkumpul di situ untuk mengadakan salat berjamaah. Jadi mereka menunggu siapa yang jadi imamnya. Salat berjamaah para Nabi. Jadi Nabi Adam ditanya Nabi Adam saja, karena Nabi Adam adalah orang yang paling pertama, makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama sekali, yang paling tua kalau istilahnya. Kata Nabi Adam, saya tidak ada perintah, saya belum diperintahkan, atau saya tidak diperintahkan untuk menjadi imam. Ditanya Nabi Ibrahim, tidak ya Muhammad, kami tidak diperintahkan untuk menjadi imam. Terakhir datang Jibril, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, imamilah para nabi. Jadi imam dari seluruh nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seharusnya tidak ada lagi keraguan pada diri kita kalau kita punya nabi yang hebat. Kalau di dalam pemerintahan, inilah kasta yang paling tinggi, Nabi Muhammad sampai akhirat. Nabi Muhammad adalah pemegang tahta tertinggi di antara kenabian. Setelah Nabi Muhammad mengimami salat berjamaah di Masjidil Aqsa, kemudian keluarlah Nabi Muhammad dan Jibril dari Masjidil Aqsa dan menaiki Buraq tadi. Jadi keluar. Jadi Nabi Muhammad naik buraqnya itu melalui menaiki satu batu di dekat Masjidil Aqsa. Saya lupa nama masjidnya. Penting sekitaran Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa sekarang itu warnanya warna hitam, kubahnya warna ini. Nah ini Nabi Muhammad naik ke batu, kemudian naik ke Buraq, kemudian waktu Nabi Muhammad itu menuju ke Sidratul Muntaha, itu saat naik jenggotnya berjatuhan, ada yang jatuh di situ. Dan sampai sekarang ada saya dengar ustazah yang mengatakan beliau pernah ke sana, tempat Nabi Muhammad itu bertolak menuju Sidratul Muntaha. Beliau pernah ke sana, kemudian dipegang batunya itu, tercium bau wanginya, bekas berjatuhannya jenggot Nabi ini. Diciumnya baunya, wangi nih katanya. 1400 tahun yang lalu masih wangi. Begitu indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Abu Bakar bin Siddiq ketika Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kamu wangi ketika hidupmu dan kamu wangi ketika matimu. Kata Abu Bakar, 1400 tahun yang lalu masih tercium baunya hingga sekarang. Manusia seperti apakah itu? Kalau kita pikir manusia seperti apa itu ya? Cuma yang sekarang yang terjadi adalah kita salah mengidolakan orang. Yang kita idolakan adalah Nabi Muhammad. Seorang ibu seharusnya yang dilihat adalah Nabi Muhammad. Seorang bapak
apa? Bagaimana? Siapa ini Nabi Muhammad? Kita lahir sebagai orang Islam, tapi kita tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Bagaimana cara makannya? Bagaimana cara menggunting kukunya? Ada yang tahu bagaimana cara Nabi Muhammad menggunting kukunya? Dari jari manis. Ya ada orang tentunya yang barokah. Ya, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu memotong kukunya itu dari telunjuk. Iya. Jadi ada dia cara-caranya. Tidak saya jelaskan di sini, silakan cari. Kenapa saya bilang seperti itu? Semua yang dikerjakan Nabi Muhammad itu menjadi sunnah, dan itu ada hikmahnya masing-masing. Ada hikmahnya masing-masing. Nah misalnya Pak Arif nanti makan minum kopi ya, datang lalat di situ, ada lalat di situ. Nah, Tanggung gue nakon. ikut-ikut atau enggak? Langsung kopinya dibuang atau lalatnya dibuang? Enggak. Gue Dia nakon sedih. anak sudah. Itulah. Ini adalah salah satu yang ketidaktahuan kita apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang, Arif, kalau jatuh lalat, sampai kopi. Nah, ada sayapnya satu, tutup koma dua. Satu, tutup koma dua. Jadi dua sayap. Satu Sayap yang penawar. pertama itu ada racun, di sayap yang kedua itu ada penawarnya. Ya. Jadi semua hal kehidupan mulai kita dari tidur sampai bangun tidur yang kita contoh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Ketika dalam perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Jadi masuk Nabi Muhammad di langit yang pertama, di langit pertama. Dilihatlah itu ada orang yang memotong lidahnya, sambung lagi memotong lidahnya. Ini yang paling saya takutkan, Pak. Ini yang paling saya takutkan. Serius. Jadi apa yang ditanya Nabi kepada Jibril? Wahai Jibril, kenapa mereka seperti itu? Lidahnya terjulur, dipotong lagi, lidahnya terjulur, terpotong lagi, ya kan, tersambung lagi, terpotong. Ini adalah orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak diamalkan. Dikatakan sesuatu tetapi tidak diamalkan. Ini astagfirullahaladzim, ini yang paling saya takutkan dalam kehidupan. Nah, saya katakan begini, tapi tidak saya amalkan. Nah, ya saya kejadian. Saya takut ini. Mudah-mudahan jangan sampai ini ya. Kemudian saya naik lagi ke langit selanjutnya. Nampak itu orang yang memikul batu besar di kepalanya. Ya. Siapa ini yang Jibril? Kata Nabi. Ini adalah orang-orang yang kalau datang waktu sholat kepalanya terasa berat. Kata Jibril, sudah dapat waktu sholat, tapi bukan bersama. Orang yang akan selalu ada di kepalanya itu batu besar. Nah, ini dia. Janganlah sampai kita di antara orang-orang yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ringan hatinya, ringan pikirannya, dan ringan langkahnya untuk melaksanakan sholat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Naik lagi. Ini tidak saya ceritakan semua. Naik lagi. Ada orang yang menanam padi, satu benih tapi tumbuh 7. Yang tumbuh 7. Ini adalah orang yang mengerjakan kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 7 kebaikan. Subhanallah. Oke. Selanjutnya, Nabi terus lanjut lagi. Nampaklah situ orang yang sholatnya tidak berhenti. Kenapa mereka tidak berhenti? Oleh Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa mereka tidak berhenti? Mereka akan berhenti ketika akan kiamat, kata Jibril kepada Nabi Muhammad.
Dan ketika hari kiamat nanti mereka akan mengatakan, ya Allah, kami belum sempurna dalam mengerjakan sholatnya. Kembalikan kami ya Allah, kami belum sempurna. Ini adalah tipe-tipe orang yang rendah hati, ibadahnya banyak, tetapi dia merasa belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita seperti ini. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau sholat, pikiran kemana-mana, hati melayang-layang, ya kan? Aduh, biar udah gini, mau mati dulu, mau sahindah, kayak gitu kan? Atau sendiri lagi di mutakin gitu, sendiri keringat semua kalau sholat. Nanti mudah-mudahan inilah yang harus kita coba supaya sholat kita itu benar. Kemudian lanjutlah sampai ke langit yang ke-7. Jibril berkata, wahai Muhammad, sampai di sinilah saya bersertamu. Kata Jibril, karena ada batas-batas dan tidak bisa kamu lalui. Ternyata Jibril pun dipersiapkan ada batas-batasnya yang tidak bisa dilalui oleh beliau. Jadi sampailah di situ salam perpisahan. Sebelum berpisah Nabi Muhammad dengan Jibril, jadi Jibril berkata, wahai Muhammad, nah kalau kamu berjumpa dengan Allah, ucapkanlah salam. Jadi Nabi Muhammad orangnya kebetulan bukan orang yang sok tahu. Beliau bertanya, bagaimana salamnya? Bagaimana salamnya wahai Jibril? Bagaimana salamnya wahai Jibril? Jadi Nabi Jibril, malaikat Jibril berkata, at-tahiyyatu lillahi salawatu thayyibatu. Waktu kapan kita baca? Waktu kita bertanya. Inilah rasanya. Ini adalah percakapan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu memerlukan tempat. Jadi Allah itu tidak memerlukan tempat. Jadi yang memerlukan tempat adalah Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadiah terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, bertemu Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Arti dari Sidratul Muntaha ini adalah puncak tertinggi. Puncak tertinggi yang kita tidak tahu di mana tempatnya, malaikat bahkan tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi malaikat bisa mendengarkan percakapan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang pertama dan terakhir menginjakkan kakinya ke Sidratul Muntaha adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi selain beliau. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai umat yang kita ikuti langkah kakinya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah dia melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak baik. Nabi Muhammad itu kalau ke kamar mandi pakai kaki apa duluan? Kaki kiri. Ini hal-hal kecil yang harus kita laksanakan, bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Nah, pakai kaki kiri ya kalau ke kamar mandi. Apa doanya? Nah, dihafal doanya. Nah, kalau keluar kamar mandi pakai kaki apa? Kaki kanan. Seperti itu ya Bu ya. Ya Pak ya. Tidak harus ibu-ibu yang ajarkan, bapak-bapak pun harus mengajarkan lagi sama anak-anaknya. Nah, apa percakapannya tadi? Setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, dikatakan Nabi Muhammad langsung, at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu. Yang artinya, ini saya catat artinya karena saya tidak terlalu paham bahasa Arab. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala doa, segala ibadah, semuanya kami lakukan hanya untuk-Mu ya Allah. Ternyata ini yang
Kalau kita sholat, bolehlah kita hafalin namanya supaya kita lebih tahu apa yang kita sholatkan, apa yang kita ucapkan ketika sholat. Ini ketika jadi bertemu Nabi Muhammad dengan Allah itu duduk tawaruk. Bagaimana kita duduk tasyahud seperti itu lagi ya? Seorang hamba duduk merendah. Seorang hamba itu merendah dia. Jadi segala penghormatan, segala kebaikan, segala doa, segala ibadah, semuanya kami lakukan hanya untuk-Mu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini saat kita tasyahud. Kemudian Nabi menjawab, apa jawabnya? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bismillah. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan umatnya dan nabinya. Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan penciptanya, beliau tidak pernah meninggalkan umatnya. Kepada siapa rupanya doa ini? Kepada kita umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih salammu untukku, tetapi selamatkan pula umatku, hamba-Mu yang soleh dan solehah. Kata Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang sering meninggalkan beliau. Sampai di Sidratul Muntaha saja beliau tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa kita selalu meninggalkan beliau? Tidak pernah kita ingat. Bahkan untuk sholat saja kita susah. Bapak, Ibu, kalau ada yang mengingatkan kita untuk sholat, berterima kasihlah kepada mereka. Mereka itulah sebenar-benar sahabat. Berterima kasih, jangan hatimu gondok. Jangan hatimu marbutu-butu kan? Marbutu-bulut kalau mengevaluasi sembahyang. Jangan. Berterima kasihlah kepada orang ini, karena beliau, karena orang ini tidak mau dia selamat sendirian. Ayo, katanya, nanti di surga. Nah, sama. Ketika kita mendengar pengajian seperti ini, bisa saja salah satu dari bapak dan ibu yang hadir di sini nanti yang akan menyeret tangan saya menuju surga. Karena kita pernah satu majelis. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak terbalaskan. Semua terbalaskan. Begitu mulia hati Nabi Muhammad. Maukah kita menyia-nyiakan ini? Di dalam pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau masih mengingat kita di dalam hatinya dan meminta kepada Allah, dan selamatkanlah pula ya Allah hamba-Mu, umat-Mu, maafkan umatku ya Allah. Kalau boleh saya ceritakan, Bapak Ibu, kelak di hari akhirat, di hari akhir, saya pernah baca dan saya pernah dengar, tidak ada nabi yang menolong umatnya selain Nabi Muhammad. Semua nabi nanti hanya akan mengurus diri sendirinya. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah menciptakan kapal, kan? Diciptakan oleh Allah menciptakan kapal, di mana kapal besar. Tetapi ketika banjir, apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh berkata, ya Allah, tenggelamkanlah semua orang yang tidak mau mengikutiku. Ditenggelamkan. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan seperti itu kepada kita umatnya. Nabi Muhammad malah berkata pada orang-orang Taif yang melemparinya, pada orang-orang kafir Quraisy yang melemparinya, hingga beliau pincang jalan. Dan beliau berkata, datang malaikat yang menjaga gunung. Ya Jibril, kami hentikan orang-orang yang melukai Nabi Muhammad. Jibril bertanya kepada Nabi, bagaimana Nabi Muhammad? Kami hentikan saja orang-orang yang melukai Nabi Muhammad. Tidak, jangan.
Saya masih berharap nanti kelak anak cucu mereka akan beriman, akan menjadi orang-orang yang mengikuti katamu. Hatinya terbuat dari apa? Nah, ini yang seharusnya kita contoh, bukan yang lain-lain. Nah, jadi setelah mendengar percakapan ini, malaikat pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semenjak kejadian Isra Mi'raj ini, maka diwajibkanlah sholat fardu wajib itu. Tahu ya kita semua apa artinya. Nah, saya pikir kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam